And hello sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Kurang lebih sekitar Sabtu mingguan lah gua nggak ngupload konten, gua nggak buat konten karena ada beberapa urusan yang lebih urgent sob. Tetapi gua mau dikembalinya gue ini, gue tetap nonton bola, nonton pertandingan. Barca, abis ini juga Barca main lagi tuh. Barca main lagi lawan Atletico Madrid. Ntar jam 2 ada derby Milan juga. Terus ada Liverpool Everton. Gue tetap mantengin bola. Madrid kemarin juga lolos dari semifinal, lolos ke partai final. Dan gue pengen ya seperti biasa comebacknya gue ini tetap konten yang mau ini tetap konten yang gue mau buat sekarang untuk kalian semuanya sob. Tetap mau gue bahas yaitu di konten serunya sepak bola nasional. Oke, konten serunya sepak bola nasional kali ini berkaitan dengan beberapa poin, ada 5-6 poin. Nanti gue sebutkannya ya random acak aja lah sob. Yang penting bisa sampai ke kalian semua dengan poin-poin yang pembawaannya enak juga gitu kan, poin-poinnya dapet, terus sampailah ke kalian semua sob. Oke, yang pertama yaitu adalah timnas Indonesia ketika kemarin mengalahkan 1-0 timnas Bahrain yang sekarang berada di peringkat 4 klasemen zona kualifikasi Piala Dunia round 3, yang mengalahkan Bahrain 1-0. Kemenangan penting kemarin mengangkat ranking Indonesia ke peringkat 123 sebelum naik 5 peringkat, naik 5 level dari tadinya sebelumnya, kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah, 127 sob. Terima kasih buat buat para terkait di pencinta sepak bola Indonesia ya, dari PSSI, Pak Ketum, Pak Erick Thohir, pelatih barunya Coach Patrick, asisten pelatihnya Alex Pastor, dan segala yang terlibat semuanya. Terima kasih banget. Ini gue sebagai pencinta sepak bola Indonesia, ya pasti senang, pasti bangga melihat ada progres perbaikan itu. Tapi kalau untuk sistem kepelatihan, pelatih baru, masih banyak yang perlu untuk dibuktikan, perlu untuk disoroti kepada pencinta bola Indonesia. Oke sob, di poin selanjutnya yaitu nilai transfer Bang Jai naik menurut transfer market, dari 3 juta euro ke 5 juta euro. Jai Ijes yang diminati banyak klub di Serie A ini lumayan banyak, walaupun itu masih rumor, belum pasti semuanya kepindahannya, masih ngambang-ngambang gitu kan, atau masih ada olahan media, permainan media. Tetapi situs transfer market telah merilis nilai transfernya Bang Jai, El Capitano timnas Indonesia, El Capitano Venezia, kaptennya, kapten di klub maupun negara ini, Bang Jai telah membuktikan menjadi center back yang cukup tangguh, bisa dibilang begitu, terutama di Serie A. Duel one on one-nya, markingnya bagus banget, dan itu tertular ketika dia bermain di Serie A, terutama ketika tampil lawan Bahrain kemarin juga bermain dengan cukup bagus, cukup rapi ya. Oke, semangat Bang Jai, congrats, nilai transfernya naik di transfer market. Sambil ngopi sob. Terus
Oleh Romeni, ini merupakan predator yang apa ya, bisa dibilang dicari di zaman Coach Sintayong, ditemukan di zaman Coach Sintayong, namun bisa dimainkan saat zaman Coach Patrick Kluivert. Di dua pertandingan debutnya, dua pertandingan pertamanya dimain ketika lawan Australia dan Bahrain, oleh Romelu sudah langsung menggacor, langsung menjadi predator untuk mencetak 2 gol. Namun di kedua match tersebut dia mencatatkan 2 shoot on goal di masing-masing pertandingan. Memang apa ya? Dia tuh tipe striker yang bisa untuk membukakan celah, membukakan pertahanan untuk timnya, untuk rekan-rekannya sob. Tetapi di timnas sendiri nih nanti harus apa ya? Harus ada yang bisa memahami tipe permainan dia, karakter dia kuatnya di bola seperti apa, sehingga kekuatan oleh Romeni ini bisa terus lebih berguna, bisa jadi tidak terbuang sia-sia gitu keganasan oleh Romeni. Jadi oleh Romeni mau bola seperti apa, teman-temannya kayak Marcelino, Tom Hai, Ragnar Uratmangun ataupun yang lainnya bisa lebih mengerti, bisa lebih melakukan pendekatan apapun itu, sehingga chemistry bisa terus terjalin dan oleh Romelu menjadi striker yang gacor, predator yang buas untuk lini lini depan timnas Indonesia. Untuk 2 match awal ya kita nggak bisa menilai match-match ke depannya ya, tapi kalau untuk 2 match awal sementara ini, kalau dibilang striker yang melakukan tugasnya dengan baik, ya gitu. Oke, terus oh ya, gue mau membahas ya ada dua pemain penting Indonesia, cukup penting, yang tidak bisa dimainkan saat timnas Indonesia melawan Cina nanti di 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, di bulan Juni Juli, yaitu kiper Martin Pas tidak bisa dimainkan karena terkena kartu kuning. Dia karena mau nendang kelamaan, waktunya disangkain membuang-buang waktu. Terus ada juga Marcelino tidak bisa dimainkan juga. Cuman kalau Martin Pas ya tidak bisa dimainkan, ada si siapa namanya, Emiliano. Nggak terlalu khawatir gua saatnya Emiliano juga yang berdiri di bawah Mister Garuda, saatnya Emiliano yang unjuk gigi. Di lapis kedua, lapis cadangannya juga ada Hernando dan Nadeo, tapi kemungkinan besar yang pasti dipasang 85% sampai 90%, yaitu si debutnya akan terjadi di Emiliano. Ya kalau kalian yang mengikuti konten gue dari awal ya, gue pengen yang dimainkan si Emiliano ini di bahkan saat sebelum lawan Australia ataupun lawan Bahrain. Tetapi kan Martin Pas apa ya, udah lebih terbiasa dengan ritme permainan Garuda. Tetapi sayang sekali dia besok lawan Cina tidak bisa dimainkan nanti. Tapi kan dia tetap terbang, tetap datang, karena lawan selanjutnya, lawan Jepangnya kalau nggak salah udah bisa dimainkan juga sob, karena kan cuman selisih 1 pertandingan doang, tidak bisa dimainkannya. Tapi kalau Marcelino sendiri ketika tidak bisa dimainkan, ini kita tahu Marcelino wonderkidnya bola Indonesia, wonderkidnya timnas Garuda, wonderkidnya timnas Indonesia. Seringkali memberikan magis-magis passing kunci, walaupun di beberapa pertandingan juga kadang-kadang juga nggak kelihatan fungsinya sebagai pemain dan memberikan efek positif di permainannya gitu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri kalau timnas kita butuh dari kejeniusan skillnya si Marcelino itu sendiri sob. Cuman dengan tidaknya Marcelino bisa
formasi yang dimainkan Tom Hai yang didorong ke depan, ataupun ya dengan tidak ada Marcelino dimainkannya Ricky Kambuaya yang menjadi starter untuk dicoba, bolehlah lawan Cina. Apalagi passing efek Jahenya kemarin benar-benar keren banget, benar-benar brilian banget, benar-benar melakukannya dengan tenang. Jadi ya Ricky Kambuaya bisalah dicoba, ataupun si yang main di belakang striker bisa bisa Ragnar Mangun ataupun Rafael Ray. Cuman gue cenderung Tom Haye yang dimajukan, ataupun memainkan Ricky Kambuaya sob. Oke. Terus di saat lawan Australia kemarin terjadi bongkar pasang khususnya di formasi center back, yaitu ada Mesilger duet dengan Bang Jai. Terus kan Mesilger tuh di babak kedua mengalami cedera, dan kan kabarnya dia tidak bisa dimainkan lawan Bahrain gitu. Mesilger yang udah melakukan penerbangan jauh nih dari Belanda ke Australia, bisa bisa seharian lah, kurang lebih seharian lah gitu kan, menembus jarak seharian, mau waktu antar benua gitu. Masih ada pihak-pihak, entah itu dari pandit ternama, entah itu dari banyak segmen kalangan gitu, sampai akhirnya pada bilang Rizky Ridho lebih bagus dari Mesilger. Dua pemain ini sama-sama bagus, Mesilger bagus, Rizky Ridho bagus. Cuman ya kalau bisa dibilang, kalau kalian ngikutin konten-konten gue sebelumnya, ya gue masih lebih bagusan Mesilger dibanding Rizky Ridho. Cuman kan yang duet sama Bang Jai juga, Rizky Ridho menang chemistry sama Bang Jainya tuh udah solid banget, udah rekat banget, udah erat banget lah sob. Tapi kalau Mesilger masih apa ya, masih samar-samar gitu. Bisa dibilang bagusnya ya bagusan Rizky Ridho dan Bang Jai gitu. Tiga pertahanan kemarin lawan Bahrain juga sama Justin Hunter juga kalau bisa dibilang ya nggak usah di otak-atik diubah-ubah lagi. Cuman nggak usah pertanyakan apa ya, pertanyakan kesetiaan Mesilger lah begitu. Sampai dibilang Mesilger cederanya bohong-bohongan lah. Akhirnya dari pihak rumah sakit sendiri kan juga udah mengeluarkan statement, udah memberikan statement, dan ya semuanya kan juga udah koordinasi, dan tim kepelatihan, manajer tim tahu yang terbaik untuk pemainnya. Kalau misalkan dia emang udah cedera, udah sakit, ya buat apa dia dipaksa terbang lagi ke Jakarta gitu. Dia udah ikut terbang ke Jakarta, bahkan buat apa dia dipaksa untuk duduk di tribun nonton main. Toh Mesilger ketika timnas Indonesia main lawan Bahrain, kalau kalian lihat story Instagramnya, tetap ngikutin, tetap senang, tetap bangga atas kemenangan Indonesia lawan Bahrain, tetap mendukung, mensupport rekan-rekan satu timnya. Kemarin dia lawan udah tampil lagi, beruntung cederanya juga nggak begitu parah, udah tampil lagi di klubnya. Alhamdulillah, gue seneng banget ya. Bahkan nanti lawan Cina ataupun Jepang sekalipun, gue pengen tetap ada, kalau Mesilger fit, ya gue pengen tetap ada Mesilger di skuad timnas Indonesia. Oke sob, sekian konten kali ini, serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan sob, paling penting.